Oke, balik lagi sama gue di sini. Kali ini gue bakalan membahas materi yang sedikit lebih sulit gitu ya. Levelnya juga agak tinggi kayaknya gitu. Jadi gue membahas apa sesuai judul, yaitu tentang monoton. Himpunan field ya tentang teori dan visualnya gitu. Jadi bagaimana penggambarannya biar kita bisa memahami apa itu yang namanya monoton naik dan monoton turun dalam matematika kayak gitu ya. Dalam sebuah himpunan lebih tepatnya. Di sini gue langsung saja ke soal sekaligus gue jelasin apa maksudnya. Di sini ada 1.10 titik 10 jika ada himpunan A1, A2, A3 dan seterusnya. Di mana AK itu adalah bagian dari AK plus 1. Bagian dari AK plus 1. Jadi apa? Ini bisa kita katakan bahwa AK plus 1 itu lebih luas dari AK. Makanya menjadi bagian. Ibarat begini nih. Ibarat gue tulisin, gue ingetin. Di sini adalah himpunan A yang persegi, yang B ini adalah himpunan B gitu ya, yang lingkaran, sorry. Nah, tulisannya kan berarti B adalah bagian dari A. Oke, mengerti seperti itu. Jadi semakin kecil K-nya itu semakin kecil, maka itu menjadi himpunan bagian dari K yang lebih besar. Ibarat begini nih gambarnya. Ini adalah K1, nah K2 lebih besar lagi, nah di sini K3 himpunannya ya. Nah, seperti itu. Paham? Jadi semakin besar nih nilai K-nya, maka semakin luas. Semakin menjadi tempat dari himpunan-himpunan bagian yang lebih kecil. Benar banget. Nah, itu biasanya ya kan berkesinambungan dengan limit. Kenapa limit? Karena ada batasan tertentu ya, ada batasan tertentu terhadap monoton naik ataupun turun. Nah, di sini kita bicara apa? Monoton naik. Kita sekarang bicaranya apa? Monoton naik. Kenapa monoton naik? Karena semakin luas, semakin tinggi tingkatannya, semakin tinggi intervalnya, semakin mendekati limit tak hingga. Jadi gimana sih kok ada interval tapi limit tak hingga? Ibarat begini. Ini ada sebuah lingkaran nih, lingkaran besar, ada lingkaran kecil. Nah, di sini akan ada garis-garis lingkaran sebanyak mungkin ya, setak hingga, sehingga akan mendekati batasan lingkaran besar ini. Gitu kan? Gitu. Paham? Itu biasanya dipanggil dalam bahasa Inggrisnya itu union. Gabungan. Kan simbolnya atau nih, simbol atau nih. Gabungan. Kenapa gabungan? Karena bukan irisan. Karena nih, ya langsung ke gambar. Misalkan ini adalah A1. Itu ada bagian A2. Berarti ibarat begini. Nah, ke A3 nih biar nyambung. A3 itu di dalamnya ada A1 dan A2 yang bergabung, yang menjadi bagian dari A3 itu sendiri. Itu namanya gabungan. Paham? Jadi ada di dalamnya nih, bergabung dia. Berbeda dengan irisan ya. Kalau irisan itu tidak bergabung. Nyenggol aja dikit, bergandengan tangan aja dikit, kayak gitu. Ya, paham? Paham, mantep banget. Udah. Kita ke contoh intervalnya sekarang, ke soal contoh intervalnya. Di sini ada dikatakan, dikasih soal ada 1 per K, batas bawahnya, batas atasnya itu adalah 3 min 1 per K. Ketika kita ditanyakan limitnya saja, kita bisa membentuk limit batasnya itu adalah 0 sampai 3. Dimana sama dengannya hilang. Kenapa hilang? Kenapa hilang? Karena ada operasi tak hingga di sana. Karena tak hingga gitu ya, dalam limit itu akan mendekati. Seperti apa yang udah gue jelasin di materi limit,
di series kom SMA. Jadi mendekati, nggak sampai nempel banget, tapi mendekati. Misalkan mendekati 0, berarti itu 0,00001. Ada jarak sekecil mungkin. Itu namanya limit. Gitu. Makanya di sini gue gambarnya begini. Ini kan interval paling gedenya nih, limitnya nih, limit AK-nya nih, ya, limit AK-nya dengan dengan K mendekati tak hingga. Itu kan dari 0 sampai 3. Ini gue gambarnya nggak full, ada di tengah-tengah di sini. Ada di tengah-tengah sini, nggak full. Kenapa? Karena mendekati. Gitu. Nih, cara ngelihat yang sama dengan gimana? Kalian cek aja nih. A1 intervalnya dari 1 sampai 2. Gua gambarannya full. Jadi jelas 1 dan 2 itu termaksud dalam himpunan itu sendiri atau A1. Paham ya? Paham ya? Gitu. Kenapa kok bisa gue dapat 1 dan 2? Tinggal substitusi. Itu substitusi sayang gitu ya. Jadi ketika A1 disubstitusikan K-nya adalah 1, terus ini X, ini 3 min 1 per 1. Ini 1 X 2. Begitu ya. Substitusi biasa, nggak perlu pusing begitu. Paham? Ini hanya garis. Jadi kalau garis, kenapa gue bikinnya tabel di sini? Biar jelas. Kalau garis kan ditimpa tuh. Ditimpa, nggak jelas. Bagaimana meluasnya, bagaimana memanjangnya, nggak jelas. Karena hanya interval satuan biasa. Sekarang kita ke lingkaran, jadi lebih jelas. Jadi ada cincin-cincin yang meluas, yang melebar cincinnya kayak gitu ya. Jadi persamaan lingkaran itu seperti biasa, x kuadrat plus y kuadrat. Intervalnya di sini hampir mirip dengan yang tadi, hanya 4-nya jadi ganti 3 dan 4 gitu ya. Di sini semakin meluas cincinnya. Jarak bawahnya itu semakin mengecil, jarak atasnya semakin membesar. Jadi semakin luas. Jadi begini. Gambarannya ada cincin begini. Ada cincin begini nih pertama. Ya kan pertama. Cincin ini meluas. Nah, batas bawahnya semakin kecil, batas atasnya semakin besar. Oke, gue gambar pakai pulpen ungu. Ya, gue gambar pakai pulpen ungu biar jelas. Semakin melebar, semakin luas. Ini A2-nya. Nah, begini. Jadi wilayah cincinnya itu semakin melebar. Nah, materi ini kenapa kita bahas materi ini? Di kehidupan nyata ini masuk kemana? Ke penelitian. Otomatis ke penelitian. Di bidang fisika, kimia gitu itu sering ditemukan. Ya kan? Di bidang lain misalkan pertumbuhan populasi itu kan monoton naik. Ya kan? Indonesia pertumbuhan populasi gitu ya. Ekonomi monoton turun. Di mana ya? Nggak tahu deh di mana. Nah, di kita ya gitu ya intinya. Sekarang kita berbicara apa? Monoton turun. Ketika monoton naik itu semakin lebar, semakin luas wilayahnya, maka monoton turun itu semakin apa? Menyusut. Nah, benar, menyusut. Makin kecil wilayahnya. Luasnya semakin kecil. Nah, tinggal dibalik aja nih notasinya. Di mana K yang paling kecil itu yang paling luas. Dan K yang lebih besar selanjutnya itu merupakan bagian dari K yang paling kecil. Nah, ini gambarnya di sini nih. Berkebalikan kan? Semakin K-nya besar, semakin menyusut. Nih. Ya, oke. Gua tulisin di sini A1, A2, A3, titik 3, AK. Makin menyusut. Nah, AK itu bagian dari AK-1. AK-1 bagian dari AK-2. Makin kecil. Ya. Jadi kalau dituliskan seperti yang tadi begini nih. Nah, A2 bagian dari A1. Ya. Nah, kita tulis sebagai monoton turun itu seperti ini. Karena semakin kecil wilayahnya nih.
garisnya makin pendek gitu ya untuk persoalan ini kayak gitu. Paham? Oke, pengerjaannya sama, substitusi biasa. Ini kenapa kok bisa X-nya cuma 2 aja? Karena batas wilayahnya ditentukan. Ya kan? Ditentukan ini hasilnya 0, nanti ini 2. Dan di mana untuk batas atasnya itu sama dengan. Jadi 2 itu termaksud dalam himpunan penyelesaian itu sendiri. Dalam limit persoalan A ini. Ya, paham. Kita coba ke yang B nih. Kita coba ke yang B. Kenapa gue menekankan hal tersebut? Kita coba ke yang B. Nah, yang B itu sama. Yang B itu sama. Apa yang membedakan ya di sini ya? Kenapa B itu menjadi tidak memiliki himpunan penyelesaian atau nul? Kita nyebutnya itu nul. Ya, tidak ada himpunan penyelesaian di sana. Kenapa? Karena 2 itu tidak masuk. Ya, kan ini kita lihat. Ini limit bergabung dengan 2, di mana 2 itu udah tidak masuk. Ada 2 berdiri sendiri. Ada 2 berdiri sendiri yang menyatakan bahwa 2 itu masuk. Sedangkan di sini kita lihat limit ini berhubungan dengan 2 yang sama dengan. Jadi ini manut yang tak hingga. Paham nggak? Bagaimana? Begini. Perbedaannya tuh begini. Di sini ada 2 min limit K tak hingga 1/K ini X. Ya kan? Maka hal yang seperti ini akan menghasilkan nul. Sudah didukung gitu ya, menghasilkan nul. Tapi ketika ini ditambahkan intervalnya, oke, biar agak lebih jelas, 1/K ini X. Nah, ini berdiri sendiri. Maka itu menjadi himpunan solusi 2 gitu. Sedangkan yang ini X ya kan, 2 plus lim K tak hingga 1/K. Ini ada limit, ada sama dengan, ini nggak bisa masuk, tetap seperti ini. 2 itu tetap nggak bisa masuk karena ada limit, meskipun ada sama dengan di sana. Dan batas bawahnya di sini sayangnya tidak ada sama dengan. Ya kan? Bilangan yang berdiri sendiri, 2 yang berdiri sendiri ini tidak ada sama dengan di sana. Tidak include dalam himpunan solusi. Nah, paham? Jadi nul limitnya. Paham sampai sini? Begitu. Selanjutnya nih yang C sama gitu ya. Ini tinggal apa? Irisan. Oke. Gue akan menjelaskan kenapa yang ini irisan dan yang itu gabungan. Karena beririsan, semakin besar itu irisan. Ya kan? Misalkan di sini gue tuliskan A, B, C, D, E, F, G. Ya. Ini adalah A1, A2, A3, A4. A4 itu adalah himpunannya A, B, dan C. A4, AB. A3 itu adalah himpunannya A, B, C, D, E. Nah, yang sama yang mana? Hanya ABC aja. Hanya ABC saja. Nah, berarti yang sama hanya ABC saja, hubungannya berarti apa? A4 dan A3. Benar, irisan. Ya, irisan. Berbeda ini ya. Ini kan tujuannya adalah A4. Nah, hasil akhirnya adalah A4 gitu. Beririsan. A4 itu tidak memiliki anggota DE nih. Makanya dikatakan irisan. Karena kan yang kita fokuskan adalah AK-nya. K terbesarnya gitu. Sekarang kita kembali lagi ke yang gabungan yang di atas tadi. Berarti A3-nya kebalik. ABC begini. Berarti A4-nya yang di atas tadi nih, yang gabungan A, B, C, D, E.
Hubungan A3 ke A4 itu apa? Gabungan kan? Semua elemen A, B, C ini di himpunan A3 masuk ke A4. Makanya menjadi gabungan gitu. Nah, kenapa ini bisa menjadi gabungan? Coba ke A5. Coba ke A5. A5-nya misalkan, berarti kan semakin banyak A5. A, B, C, D, E, F gitu misalkan. Berarti A5 itu F dengan himpunan A3, dengan gabungan himpunan A3 dan A4. Sedangkan ini A5-nya semakin kecil, menjadi AB saja. Nah, AB saja itu apa? Irisan ya, irisan dan dikurangin C, kurangin elemen C. Ya kan? A5 itu terhadap ini, gua garisin ini, itu sama dengan irisan A4 irisan dengan A3 yaitu ABC dikurangin elemen C lagi. Ini penulisannya salah ya. Ini cuma visualisasi biasa. Kurangin elemen C lagi. Ya kan? Paham di sini? Itulah mengapa ini disebut dengan irisan dan ini disebut dengan gabungan. Paham sampai sini? Paham. Paham banget pasti. Nah, yang cincin gue jelasin apa? Ini semakin menyusut membentuk sebuah titik 0,0 ya, menyusut nih. Visualisasi. Cincinnya semakin menyusut. Lebar cincinnya semakin menyusut. Nah, gitu. Selanjutnya gue bakalan singgung sedikit tentang field, yaitu himpunan yang berisikan beberapa kejadian, beberapa peristiwa. Begitu. Yang memiliki syarat. Omeganya itu adalah bagian dari F atau field. A itu bagian dari field dan juga A komplemennya. Dan ketika ada dua himpunan berbeda, itu gabungannya juga masuk terhadap field. Begitu. Nomor 1 kita cek ya. Kita cek nomor 1. Nomor 1 ada 1,2. Misalkan begini ya. 1,2. Nah, himpunan komplemen A itu apa? 3, 4. Benar tidak? Benar. Ini field. Yang kedua di sini udah jelas. Misalkan kita ambil AB deh. Himpunan AB. A dan B. Komplemennya apa? C dan D. Ada nggak C dan D? Sesimpel ini. Ada nggak C dan D? Nggak ada. Berarti bukan field. Ini menjadi himpunan 4 himpunan atau 4 kejadian yang berbeda. Kita harus mencari irisan dan gabungan dari pasangan masing-masing. Memakai apa? Kombinasi. Gitu ya, pasangan A dan B, himpunan A dan B, pasangan A dan C, A dan D irisannya. Belum lagi gabungan, banyak banget gitu ya. Banyak banget jujur. Ini nih rumusnya. Alright. Selanjutnya nomor 3. Nah, nomor 3 ini udah rumusan ya. Udah benar ini. Nomor 4, nomor 5, 6. Udah bisa disesuaikan.